Perut lapar disajikan semangkuk soto hangat berkuah lekoh juga plus isian yang melimpah. Duh, siapa bisa nolak coba? Apalagi makannya di balai-balai yang teduh. Wah, sempurna banget gak sih tuh foodies? Soto Betawi Kebon Duren, kita akan buktikan karena ada mitos yang beredar katanya soto Betawi di sini sesuai dengan namanya ada rasa durennya. Oh, belum tentu ya. Kita akan buktikan dulu nih. Nah, tapi tetap ya, makan makanan enak itu akan lebih enak kalau ditemenin sama wanita-wanita yang cantik. Assalamualaikum Ibu. Si Ibu mau nyedot es jeruk sampai nggak jadi, mau masuk TV ya Bu ya. Ibu udah makan Bu? Sudah. Masya Allah nggak nemenin saya. Udah habis cepet banget Ibu. Karena enak. Rekomendasinya enak. 1 sampai 10 nilainya berapa Bu? 9. Wih, mantep, jadi makin penasaran. Yang Ivan pesan adalah soto Betawi isian campur foodies. Udah kayak reunian aja nih isinya, rame dan keroyokan ya. Ada daging, ada paru, babat, dan juga kikil. Mana potongannya gede-gede pula. Alamak, top global nih soto Betawi sih. Ini tipe-tipe kuah julid banget nih namanya nih. Juara di lidah. Memang nih jagoannya, dari kuahnya udah berasa banget dia itu kuah-kuah yang gurih karena pakai santan. Nah, tipikal-tipikalnya soto Betawinya di sini, tuh dia cukup encer ya. Cuma berasa santannya gurih dan rempah-rempahnya itu nyatu. Kebayang ya foodies kalau ditambahin perasan jeruk tuh kayak mana segernya? Yuk kita move on ke isiannya foodies. Kita mulai dari yang dia sudah ada penampakan di permukaan. Kita punya paru nih. Isian paru di sini spesial banget. Bukan yang direbus terus langsung cemplung ya, tapi terlebih dulu digoreng sehingga teksturnya tuh ayo. Jadi gimana nih Van? Dia udah ngambang, udah berenang, tapi dia masih ada garingnya gitu loh foodies. Jadi selain rasa parunya yang enak, nggak bau, dia aku ulangin lagi. Terus sekali lagi kamu makan, dia jadi kayak semacam crunchy-crunchy ya loh. Ini dagingnya. Dagingnya ini warnanya ini dia masih kemerah-merahan ya. Warna merah di sini itu bukan karena nggak matang foodies, tapi menunjukkan kalau dagingnya tuh kaya akan mioglobin dan juga zat besi. Tapi beneran deh pas masuk mulut tuh kayak, wah Zuzurli ya, se-effortless itu loh. Kikilnya gede-gede juga, dipotong-potong gini, sama ditemenin sama babatnya. No wonder ya, kenapa soto Betawi Kebon Duren ini selaku itu banyak banget langganannya. Itu karena memang selain memang rasa kuahnya yang memang enak, menurut aku ini gurih tapi yang nggak bikin aus gitu loh, nggak keasinan. Terus juga isi-isiannya sangat diperhatikan bener-bener. Oh ini nggak boleh kelewatan. Dia tuh kayak ada tulang rawannya juga loh di sini. Lanjut ke emansi sapi lainnya. Maksudnya ke soto sapi lainnya ya foodies. Mentang-mentang persapian semua nih isiannya. Nah yang satu ini soto tangkar tapi bukan daging atau campur kayak si sobet alias soto Betawi, melainkan iga foodies. Jadi dia tipe daging tuh yang penuh dengan kebersamaan dan persatuan. Sekali kamu gigit, bisa diterusin, dia langsung lepas semua dari tulangnya kayak gini. Langsung habis. Dan foodies bisa lihat lah ekspresi aku tuh kalau misalkan kayak orang lain ngunyah, itu ngunyahnya ngunyah gampang atau ngunyahnya ngunyah kayak apa ya Bu bisa bilang Bu ya? Alot gitu loh, alot ya. Sempurna. Nggak cuma kuat tapi iganya juga juara. Apalagi nih ya foodies, di satu porsi soto tangkar ini kamu bisa dapetin 4 potong iga. Wadidaw, menang banyak ini sih kita foodies. Aku seneng banget kalau misalkan ketemu makanan kuahan kayak gini, yang kuahnya tuh selekoh, seenak ini gitu loh. Tuh, ini namanya makan kuah pakai nasi namanya. Jadi caranya jangan kuahnya ditaruh ke sini, tapi nasinya nih yang kita tuang ke sini. Nah, tips makan hauce dan julid ala Ivan Kabul. Yes, baru nih definisi Indonesia food asli. Ini nikmatnya maksimal banget kalau dimakan pakai nasi. Cakep bener. Tapi nih ya, kalau foodies yang nggak bisa atau kurang sekali nih makan makanan bersantan, jangan sedih, jangan bunda. Bisa juga kok cobain sop beningnya yang nggak kalah lazis.
Well, meskipun terbukti nggak ada rasa duriannya ya foodies, tapi persatuan di sini tuh valid endulnya. Apotek tutup deh alias nggak ada obat. Namanya Soto Betawi Kebon Duren yang jualan di Bilangan, Kalimulia, Depok. Foodies yang mau jajan pas hari libur nih dilarang keras kesiangan ya. Dijamin manyun deh tuh gara-gara nggak kebagian tempat deh. Ih, sedih. Ya udah makanya cus berangkat ya. Happy weekend foodies. Jadi pastikan tetap bersama kami di Makan Receh. Menu receh tapi rasa gak recehan. Selamat makan. Balik kita lanjut bang. Warung Sunda viral favoritnya para artis, mulai dari Maudy Kusnaidi, Meriam Bellina, sampai Limbat ya. Di sini nih foodies, Warung Sunda Bakakak Teh Ana. Sampai antri-antri nggak tuh? Kita sapa. Nah, ini dia nih. Ya kan? Halo. Wah, ini saya dengar tadi panggilannya Pak D. Tapi ini warung Sunda ya kan? Tuh lihat stylenya udah keren kali nih foodies ya. Keren banget. Tuh. Wah, udah ini apa rocker banget apa gimana nih stylenya nih? Metal. Oh, metal banget gitu ya. Siap. Nih, orang udah ke arah sana berarti giliran kita kesini foodies. Kesini nih Pak D, kita coba kesini nih. Kita lihat. Sini foodies. Kita lihat menu yang best seller. Tapi ini kok ngomong-ngomong banyak banget menunya. Emang ada berapa menu? Ada 60 menu Kak Ijo. 60 menu? Iya. Sini foodies kita lihat. Ini ayam madu. Ayam madu. Boleh kita angkat dulu nggak nih Pak? Angkat dulu biar nggak lepas. Coba lihat biar nggak lepas. Ya kan tuh. Wadidaw. Super bombastis nggak tuh? Menunya ada 60 tuh foodies. Wadidaw. Tapi biar nggak bingung, Makan Receh spill menu top 7-nya aja ya. Ada ayam bakaka, daun pepaya Jepang, ayam madu, beef teriyaki, ikan asin jambal, mantap, kulit crispy, sama karedoknya. Yuk kita gasnya icip-icip bareng ya foodies. Aku bergeser dulu yang lain karena aku tergoda dengan ayam bakarnya yang harus ditemani dengan tuh kremesan. Kita taruh dulu nih. Nih khasnya tuh begini. Wow, kremesannya tuh gede-gede banget. Kayaknya harus diginin kali foodies ya. Tuh, biar lebih mantep. Seperti ini. Tuh. Aduh, mantep banget serius. Kita langsung buktiin aja rasanya ya. Bismillah. Karena basicnya itu bumbunya kecap, jadi selain dia lembut, rasa manisnya menurut aku cukup mendominasi ya. Biasanya kremes itu kan cenderung ada di ayam goreng aja nih foodies, tapi kalau di sini benar-benar dicampurin sama ayam bakarnya dan kita taruh di atasnya. Tuh lihat. Wah, kriuk-kriuk. Terus kremesnya itu nggak hambar, udah ada rasa-rasa asinnya gitu. Jadi perpaduan yang tadi manis, kemudian dicampur sama kremesnya yang asin-asin gurih. Mantap banget. Baru icip ayam bakarnya aja udah se-fall in love itu tuh foodies. Teksturnya dan bumbunya, wah numero uno. Sip, kita lanjut. Move on yuk ke beef teriyaki plus ayam madunya pakai nasi liwet. Widih. Jadi nasi liwet itu selain dia tuh rempah-rempahnya sudah keluar ya kan, udah harum merona ya kan. Ditambah lagi nih dengan si daging teriyaki yang perbawangannya juga benar-benar harum. Kalau misalnya pengen yang sedikit asem-asem gitu ya, ini kamu bisa pilih si ayam madu. Meskipun judulnya ayam madu, tapi menurut aku ini rasanya tuh ada sedikit sensasi asam-asam gitu. Nasi liwetnya juara, beef teriyakinya juga lazis, ayam madunya mantep punya. Apalagi dicocol sambal terasi yang sensasi pedasnya tuh pas banget foodies.
Sampai bingung deh tuh, kok nggak ada yang nggak enak ya? Pantas aja viral. Lanjut, kita cobain daun pepaya Jepang yang katanya nggak pahit nih Budis. Ikan jambal plus kulit crispy-nya. Jangan lupa 3 macam sambalnya. Ada sambal terasi, sambal bawang atau sambal hijau dan juga sambal dadaknya. Gaskeun! Jambalnya enak banget. Meskipun masuk kategori ikan asin, tapi asinnya itu nggak lebay ya. Asinnya itu pas, kemudian dicampur dengan si nasi liwetnya yang harum juga. Jadi menambah nafsu makan berkali-kali lipat Budis ya. Tapi ini karena masuk kategori pepaya Jepang, jadi dia nggak pahit sama sekali. Kalau boleh jujur, aku paling suka sambal bawang yang sambal hijau. Jadi pedasnya tuh nggak yang terlalu pedas banget, pedas pas. Jadi pasti cocol, oke punya. Yang lazis tuh yang gini-gini ya foodies, lauk rumahan ala Sundaan diolah dengan tangan-tangan sakti yang super handal, rasanya jadi mewah banget. Nah yang terakhir kita tutup yuk pakai yang segar, karedok khas warung Sunda Bakakak Teh Ana. Jadi kalau karedok itu semuanya sayurannya segar ya, nggak ada yang dimasak. Jadi tuh masih krenyes-krenyes pas dimakan. Terus bumbu kacangnya juga berasa, tipe-tipe kacang yang nggak masuk kategori yang nggak halus banget gitu ya, jadi masih berasa banget. Jadi si kemangi juga menjadi support system yang menjadikan si karedok ini enak mantep. Apalagi nih ya kan, kulit crispy-nya nih, aduh. Serius nih foodies, menu top 7-nya gak ada yang gagal, endul semuanya. Buat kamu yang pengen cobain juga boleh, bisa kesini dari jam berapa nih kira-kira Dan? Kalau mau kesini aman banget, bukannya 24 jam. Jadi kalau misalnya mau sekarang nih gas geng, bisa banget foodies ya, langsung aja ke warung Bakakak di daerah Galaksi Bekasi. Ini dia definisi yang namanya makan receh. Menu receh tapi rasa nggak recehan. Lanjut lagi. Ingat ketupat, ingat hari raya. Tapi tak begitu untuk warga Deli Serdang, Sumatera Utara foodies. Ketupat hambaran perak jadi santapan harian yang sangat nikmat. Langsung aja kita cobain yuk di salah satu warung yang super ramai dan viral selama 3 generasi. Yes, langsung di hamparan perak Deli Serdang, Sumatera Utara. Skuy! Ketupat bukan sembarang ketupat. Yes, ketupat hamparan perak ini selain pakai beras ketan, masaknya juga terbilang unik. Bukan diaren ya guys, melainkan direbus pakai air santan. Ini dimasak pakai apa, Bah? Santan. Pakai santan, ya Allah. Ini Bah, 40. Ya, ini dimasak pakai santan. Udah, terus makannya gimana, Bang? Gitu aja? Bisa, pakai rendang bisa. Pakai rendang bisa, pakai apa lagi? Selai bisa, terus ya jadi intinya foodies, ini kalian beli ketupatnya aja bisa. Mau kalian makan gitu aja langsung bisa, karena memang udah ada rasanya. Ya, udah ada, oh ya dikupas dulu lah katanya gitu. Kalau aku makan sama kulit-kulitnya keselak juga, iya betul juga. Ya. Foodies, nggak sampai situ aja, ketupat hamparan ini sebelumnya udah dimasak menggunakan arang kayu loh. Dan gak tanggung-tanggung direbus selama 4 jam. Gak heran ya kalau santannya udah kental bingo em. Nah yang di wajan ini udah proses akhir nih foodies, sehingga cuma direbus aja pakai api yang super kecil biar santannya tetap fresh dan juga ketupat yang pelanggan beli ini masih dalam kondisi hangat. Ini 20.000 kali mah kenyang banget makan ketupat begini. Yuhu, nggak pakai lama langsung aja kita cobain nih San, lengkap dengan kue-kue tradisional lainnya. Bongkar ketupat hamparan fresh from the wajan. Belum digigit aja nih foodies, aroma gurihnya tuh udah semerbak menyapa hidung. Smells good. Jadi ada rasa-rasa asin-asin gurihnya gitu. Jadi aku suka banget ngemut-ngemutin gini. Karena memang dia tuh rasanya asin-asin gurih, enak banget. Wow.
Ketannya benar-benar bikin aku happy. Rasa ketannya ini benar-benar otentik banget, ngingetin masa kecil banget. Ditambah dia masaknya pakai santan, jadi ada gurih-gurihnya. Tapi kalau misalkan kalian pakai yang ininya, ya, foodies, kalian lihat ya, kayak begini-begininya. Ini aku suka banget tempel-tempelin gini. Jadi dia ada asin-asinnya gitu, enak. Ah, gila, makin enak, makin juara. Foodies, seluruh kegurihan santan kelapa menyerap banget ke dalam ketupatnya. Rasa ketan dan gurih-gurih asin yang medok menyatu nikmat banget sejak gigitan pertama. Ya gimana nggak tersantan-santan coba Foodies? Dalam sekali pembuatan, warung ketupat hamparan Perak menggunakan sampai 30 kilo santan alias pakai lebih dari 20 biji kelapa tua. Aduh, aku nggak bisa move on nih dari ketupat ini. Ya, udah gitu yang aku suka banget ya. Karena memang ini dimasaknya pakai kayu bakar. Jadi dia aroma-aroma kayunya juga enak. Udah gitu dia makin gurih antara perpaduan kayu bakar kena asapnya itu ya. Asap kayu bakar dengan santan. Jadilah dia katupe ya. Selain ketupatnya, kue tradisional Melayu Deli Serdang juga jadi favoritos loh Foodies. Bingkai bakarnya aja bisa laku sampai 10 loyang dalam satu hari loh. Wadidaw kan Foodies? Aroma pandannya, entah kenapa ada aroma-aroma smoky-nya gitu. Jadi kayak ada aroma-aroma asap-asap sedikit gitu. Tapi itu bikin makin enak. Udah gitu, ini teksturnya lihat ya. Tuh. Empuk tapi enak banget. Bukan yang alot gimana-gimana gitu, tapi ini enak banget. Kayaknya dari tepung beras ya. Kayaknya kalau kayak begini bentuknya ya. Yes, betul banget San, karena proses bakar kue ini menggunakan arang kayu. Makanya rasa manis gula, pandan, asin dan juga aroma smoky terasa di setiap gigitan. Ini super lazis. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Makan Foodies, ini pas banget buat habis jogging. Apalagi pakai bakwan. Happy weekend Foodies! Healingnya kali ini no mager-mager club loh ya. Jogging tipis-tipis, angin sepoi-sepoi, plus bonusnya view danau yang cakep banget langsung di depan mata. Di sini enak banget ya Bu view-nya ya? Iya. Ini Aku baru sekali di sini loh. Oh ya? Iya, baru tahu di Jakarta ada tempat kayak gini. Berkali-kali nih Kak Ivan. Satu putaran lintasan jogging ini jaraknya setara 1 kilometeran. Bisa kali ya dapat 3-5 putaran mah. Nah kalau perut udah berselapar, sekarang saatnya kita jajan. Bu Ibu, lapar nggak? Lapar nggak? Hah? Lapar nggak? Lapar nih ya? Oke. Bu, kira-kira di sini tempat makan yang murah meriah enak apa? Ada rekomendasi nggak? Kak Ivan ada tuh. Sego pecel Kak Ivan. Kita Sego coba pecel? di situ. Iya. Enak ya? Bener ya? Oh, boleh kayaknya. Oke, yuk Foodies, let's go! Foodies, setelah kita jogging tadi capek-capek, lapar, akhirnya kita makan pecel sekarang. Bu, ini bener pecelnya ya? Betul, ini Iya. adalah pecel buwur, mantap. Sego apa? Sego. Sego Sego pecel buwur. Gak pakai basa-basi, pesannya langsung nasi ya Foodies. Seporsi lengkap sego pecel yang isiannya gak cuma sayur-sayuran tapi juga bakwan dan telur asin. Ini tuh per porsinya 20 ribuan aja loh, ih cucok. Kita langsung tes sayurnya nih. Segar banget nih Foodies sayurnya. Makan Foodies. Wih, bumbunya enak, pedok. Enak. Ada wortel, toge, kol, kacang panjang, bayam dan juga kenikir. Proses rebusnya super sat-sat dan sebentar banget Foodies. Gak cuma warnanya aja nih yang cakep benar, tapi nutrisi di dalamnya pun masih terjaga. Cakep. Ini Foodies, lihat. Sayurnya lengkap banget ya, ada kacang panjang, ada kolnya, ini ada Foodies, bayamnya. Wih, seger banget, masih hijau banget Foodies. Ini tuh porsinya porsi pas banget ya Foodies ya. Tapi yang jadi perhatian aku tuh nih, ini loh,
Biasanya pecel itu kan cuma sayur doang sama gorengan sama kerupuk. Ini ada telur asinnya, ada proteinnya. Jadi 4 sehat 5 sempurna ini. Makan foodies. Ini pas banget buat habis jogging. Apalagi pakai bakwan. Nah foodies, kalau dilihat-lihat tipikal pecelnya ini emang agak Jawa Timur gitu ya haluannya. Identik banget dengan tambahan telur asin serta penyajiannya yang menggunakan daun pisang. Sayuran segar yang masih keras-keras, bumbu kacang yang manis, gurih dan juga medok. Plus nggak ketinggalan combo gorengan, rempeyek dan telur asin. Ulala. Dari jauh aja nih foodies ya. Nih, cium. Wangi banget rempahnya nasinya, sumpah. Ayo kita langsung cobain aja ini. Let's go. Meski namanya sego rempah, tapi dia tuh nyaris plek-ketiplek sama nasi kebuli gitu loh foodies. Ada gurih, rempahnya juga kuat dengan manis alami dari taburan kismis. Kambingnya nggak alot, nggak bau sama sekali. Udah kayak makan daging sapi. Nggak ada aroma-aroma kambing sama sekali. Oh enak banget. Pol, mantep. Komplit yes, makan perkambingan duniawi kayak begini mah emang bakalan klop banget kalau ditambahin sama yang seger-seger. Gak cuma jadi penyeimbang rasa, tapi juga membantu menetralisir lemak dan mengontrol kolesterol. Cakep. Bu Ibu gimana makannya, Bapak-bapak? Enak nggak? Wih, mantap ya. Habis, nambah boleh. Pesennya pesen. Bu, gimana mendoannya, enak nggak? Enak banget. Mantep deh ya, pecelnya oke ya? Mantap, foodies. Jadi bisa banget dong weekendnya di Jakarta aja, tapi tetap healing cantik. Dijamin bisa gaspol lagi nih pas ketemu hari Senin foodies. Jadi foodies, buat kalian yang mau olahraga, sekalian habis itu langsung kuliner, datang aja nih ke Sagoro Jogging Track di Kelapa Gading. Di sini makanannya lengkap banget, tapi kalau aku sih tetap rekomendasiin yang ini, sego pecel buur. Ini dia, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ikannya yang udah enak, ditambah sambal, ditambah lagi dengan sambal rica-rica yang pedas, plus sedikit asam dari tomatnya, itu benar-benar mantep punya. Foodies, hari gini masih ada yang jualan sop ikan dengan harga Rp15.000 loh. Iya, wadidaw, alamat bakalan kalap ya nggak sih kalau udah lihat yang murah meriah tapi rasa bintang 5 kayak begini. The truly menu makan receh. Nggak ada cerita deh kalau makannya cuma 1 piring ya, bisa 2 atau 3 ini mah. Selain ada sop ikan alias palu marah, di sini ada juga berbagai olahan lain nih seperti ikan goreng, cumi bakar, pare isi kakap, dan masih banyak lagi. Pokoknya pilih sesuai selera aja ya kalau kamu kesini, semuanya nampol abis kok. Endelite. Kita pilih yang besar-besar ya kan, biar puas makannya. Ini berapa lama nih Pak bakarnya? Kurang lebih 3 menit sampai 5 menit. Dia pakai batok kelapa ya foodies ya, jadi bener-bener wanginya itu enak banget, wangi arangnya batok kelapa, mantap. Aidan, saatnya kipas-kipas tuh biar nggak gosyong. Anyway, proses bakarnya ini nggak boleh ditinggal ya foodies, karena menggunakan api yang cukup besar, jadi kudu dibolak-balik dengan sigap. Kalau nggak cepet nih foodies, bakalan gosong ntar. Oh ini bumbu apa ini? Rica. Bumbu rica tuh, lihat tuh, wow bener-bener menarik banget. Kayaknya sih ini pedas tapi nggak tahu juga, nanti kita cobain ya. Jadi ikan bakar di Makassar itu berbeda ya dari ikan bakar biasa. Kan biasanya cuma diolesin sama minyak aja ya. Kalau ini bener-bener ditambahin sambal. Wow. Asli deh foodies, ikan bakar dengan tambah sambal rica-rica. Aduh, rasa yang tiada duanya ini mah. Apalagi kalau pakai nasi hangat, nggak ada lawan. Nah buat kamu yang kepengen beli menu paket, ada juga loh yakni 1 ekor ikan, nasi putih hangat, dan lalapan. Cukup mengeluarkan kocek Rp20.000 all in alias include semuanya. Jaminan bakalan kenyang nih, serius ini mah porsinya besar banget Wow, enak banget. Ikannya lembut, ditambah dengan sambal rica yang cenderung pedas, jadi benar-benar perpaduan yang enak banget. Jadi kalau misalnya kita makan
langsung sama ikannya kayak gini, itu benar-benar enak banget. Emang bener ya foodies, kalau makan ikan bakar yang dibakar dadakan kayak begini tuh rasanya aduhai ajib banget. Apalagi sambal ricanya pedes, juara. Ini lazis. Ikan kita campur nasi, kita langsung campur dengan sambal rica-ricanya tuh. Aduh, sambalnya enak banget. Tuh. Jadi ikannya yang udah enak dicampur sambal, ditambah lagi dengan sambal rica-rica yang pedas plus sedikit asam dari tomatnya, itu benar-benar mantep punya. Enak, perfecto, juara. Wajar ya, lihat tuh. Yang datang silih berganti nggak pernah berhenti. Harga murah, rasanya bintang 5 foodies. Wah, mantap. Kelihatannya Dani lahap banget ya makannya, bikin ngiri aja sih. Tanggung jawab nih, kan kita jadi pada ngiler semua ya nggak sih foodies? Kan kepengen tahu. Sip deh kalau gitu, sekarang Cis kita senggol-senggol sop ikannya. Ini tipe-tipe sop ikan yang aku suka. Tuh. Aku sebut kuahnya ya. Aduh. Beneran seger banget. Kata Pak Syukur, ini tuh ikannya langsung dari nelayan. Jadi nelayannya turun dari laut tuh ya kan, dari kapal, terus langsung diantar ke sini. Pantesan ikannya seger banget. Wah, asli foodies kalau kepengen makan olahan ikan yang murah meriah tapi rasanya juara ya di sini nih tempatnya. Jaminan nggak bohong. Sesuai dengan namanya, warung makan Ratu Murah ini beneran worth to buy banget foodies. Pokoknya kalau kamu kepengen makan besar bareng sama keluarga atau teman-teman, bisa banget jadi pilihan. Makan receh menu receh tapi rasa nggak recehan. Kalau untuk nasinya sama kayak nasi Indonesia, cuman dia pulen ya. Yang lagi umroh atau mau umroh, sini yuk kumpul foodies. Makan receh mau kasih rekomendasi kuliner di kota Mekah yang rasanya udah pasti gak recehan, yes. Nah sebelum kulineran kita jajas dulu kali ya, alias jalan-jalan santuy ke Jabal Handama. Let's go! Nah foodies, kali ini saya lagi ada di kota Makkah foodies, tepatnya di Jabal Handama. Ini salah satu viewpoint melihat Masjidil Haram dari kejauhan, Masya Allah foodies, sumpah. Cakep banget foodies, kebeneran nih foodies, baru selesai azan. Kebeneran juga perut saya keroncongan foodies. Gimana kalau kita ke sana, sholat dulu di Masjidil Haram, habis itu kita cari makan. Come on. Kalau foodies lihat di media sosial berseliweran nih foto-foto ataupun video dengan background clock towernya Mekah begini nih foodies. Ini tuh lokasinya di Jabal Handama ya. View terbaiknya saat sore hari menjelang matahari terbenam. Wih, cakep banget sih. Nah foodies, jadi kalau malam hari itu di Jalan King Abdul Aziz, persis dekat sama Masjidil Haram di sana, itu ada di depan Al-Olayan Ajad Hotel. Itu banyak tempat makan. Sebenarnya bukan tempat makan, lebih kepada orang-orang jualan makanan di pinggir jalan. Ini namanya street foodnya Arab Saudi foodies. Gimana kalau kita langsung cobain, di sana banyak orang Indonesia jualan makanan. Come on foodies. Oke deh, saatnya jajan receh ya foodies, gaskan! Jadi foodies, setiap bubaran sholat 5 waktu nih di sepanjang jalan sekitaran Masjidil Haram Makkah ini banyak banget pedagang kaki lima. Dari yang jualan perlengkapan sholat, gamis, oleh-oleh, hingga kuliner ada semuanya. Dan yang pasti harganya ini receh foodies dibanding kalau kamu beli ke mall atau restoran. Assalamualaikum. Ibu dari mana? Dari Lombok. Oh dari Lombok, ya Allah. Ibu nih jualan semua makanan Indonesia di sini? Ternyata bukan makanannya aja nih yang dari Indonesia, yang jualan juga asli Indonesia. Wah, seru ya Deo, berasa ketemu saudara nih kamu.
Nah, foodies akhirnya dapat tempat duduk foodies. Cuman karena di sini memang kan dia bener-bener street food banget, nggak punya tempat. Jadi duduknya cari asal dapat tempat duduk foodies. Nah, ini saya 60 SAR dapat banyak banget makanan. Kalau makan di restoran di sini tuh mahal-mahal banget. Sekali makan satu orang cuman makanan satu, minuman satu biasanya 30 SAR. Ini 60 dapat banyak banget. Dapat nasi udang, dapat risol, dapat klepon sama bakso, terus sama es cendol foodies. Pertama kita cobain yang segar berkuah dulu nih foodies, yakni bakso sapi. Wih, kayak mana tuh Deo rasanya? Ini apa? Baksonya lembut banget foodies. Sebenarnya untuk dagingnya nggak berasa banget, cuman berasa bakso sapinya foodies, asli. Bihun kuning di mana-mana sama rasanya. Cuman kalau menurut saya ini lebih asin sedikit karena memang terlalu banyak kecapnya foodies. Cuman rasanya enak sih. Menu selanjutnya foodies ada nasi rames. Nasi putih yang disajikan dengan berbagai macam lauk pauk. Pokoknya mah rame po. Seru kan di Mekah tapi bisa jajan nasi rames lauk komplit. Ada telur, orek, mie, udang sama sambal. Lazis. Kalau untuk nasinya sama kayak nasi Indonesia, cuman dia pulen ya. Dia masaknya agak banyak airnya gitu. Ini rasanya pulen, nasi ini enak. Sambalnya sih asli ini sambalnya enak. Sambalnya Indonesia banget. Kayak sambal goreng kayak gitu, ini pedas, ini enak. Sebagai penutup kita cobain es cendolnya ya foodies. Nah kira-kira si cendolnya ini endol tak kendol-kendol gak sih? Dia pakainya cendol hijau yang nggak beraturan, ukurannya lebih gede-gede, bukan cendol yang kecil. Terus sama dikasih santan sama gula juga, dan tentunya ada esnya. Bismillahirrahmanirrahim. So refreshing foodies, ini enak banget. Rasa manisnya nggak terlalu manis banget. Ini soft banget. Santannya juga enak, nggak asem. Ini juara sih cendolnya. Mantap ya Del, semuanya approve. So buat foodies yang lagi umroh terus kangen kali ini sama masakan Indonesia, ya obat kangennya ada di sini. Di Jalan King Abdul Aziz, lokasinya persis di depan Al Olayan Ajiyat Hotel di Kota Mekah. Terus saksikan makan receh, karena hanya dimakan receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan. Asli ya foodies, ini mirip kayak di Santorini bangunannya senada biru putih semuanya. Terus viewnya lautan yang indah banget. Tapi siapa sangka ya foodies, konsep biru putih Sidi Bou Said ini tuh konon katanya justru lebih dulu ada dibanding Santorini loh. Hai. Saatnya cemil-cemil cantik ya foodies. Ini namanya adalah Maklub Escalope Dinde. Ini tuh macam kayak sandwich dengan berbagai macam isian gitu foodies. Ada bawang bombay, ada selada, ada tomat, timun, paprika, dan daging. Tinggal dipilih mau varian daging ayam, daging kambing, daging sapi, atau daging kalkun nih kayak yang dipesan sama si Adel foodies. Rasanya kalau di Indonesia kayak kebab. Rotinya ini roti tipis kayak gitu. Dagingnya, terus sayur-sayurannya yang ada nih beneran asli kayak kebab banget. Daging kalkun rasanya gimana ya foodies? Deo tolong kasih paham kita dong. Bagi juga boleh. Daging kalkun ternyata enak foodies, asli. Seumur hidup baru nyobain yang namanya daging kalkun dan ternyata enak dong. Foodies, makin sore ternyata view di sini makin istimewa ya. Asli sih pemandangannya itu kayak apotek tutup, nggak ada obat ya guys. Pantesan aja foodies, makin sore kafenya juga semakin ramai sama turis. Sidi Bou Said ini salah satu tempat terbaik yang ada di negara Tunisia. Kalau foodies ada di sini nih, wow, sejauh mata memandang view-nya Masya Allah banget foodies, cantik, estetik, and menarik. Oke, maklubnya udah dicobain, sekarang kita cobain pizzanya dong Deo. Takis habis. Pizza Neptune tuh foodies, dia isinya ada tunanya,
Ada mozzarella sama ada buah zaitun. Orang Tunisia itu, yang saya selalu bilang, Tunisia itu penghasil zaitun terbesar di dunia. Jadi setiap makanan tuh selalu as always ada yang namanya buah zaitun. Pizzanya sih boleh aja sama kayak di Indonesia, tapi vibes-nya beda dong foodies. Uang view-nya secakep kamu ya, aduh. Si ikan tunanya banyak banget, ikan tunanya enak. Dan katanya ikan tuna di sini tuh murah karena di sini kan daerah pantai gitu ya foodies ya, banyak nelayan kayak gitu. Jadi memang penghasil tuna segar. Ini juga tunanya tuh nggak ada bau sama sekali. Ini tunanya enak. Nah, kalau makan di restoran nih foodies atau cafe di Tunisia, itu selalu ada yang namanya manisan. Tapi manisannya beda nih sama manisan yang ada di Indonesia. Apa sih bedanya? Oh ya, kalau foodies mau nongki-nongki di cafe-cafe di Sidi Bau Said ini bukanya agak siang ya, sekitar jam 12-an. Tapi kalau area lain nih, dari pagi udah pada buka dan udah rame kok, tenang. Tapi yang jelas mah kalau sore hari ini pemandangan di sini beyahut, makin seksi foodies. Terus saksikan makan receh, karena hanya dimakan receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan foodies.